Oke, sidang sidang di-break sementara menunggu Soma, tapi tadi di pemeriksaan terhadap saksi dari Saat Irfan yaitu Pak Hendra Kurniawan, awalnya kita minta diperiksa 3 orang sekaligus, yaitu Pak Sambo, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria, karena memang perannya di sini hanya Pak Agus, ya kan, yang ketemu dengan Irfan. Tadi HK juga bilang tidak pernah komunikasi dengan Irfan, tidak pernah ketemu dengan Irfan, bahkan tidak kenal orangnya kan itu. Baru kenal kemudian di sini kan itu. Terus perintah yang antar instansi, ada surat perintah untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan oleh Pak Agus maupun Irfan dan yang lain-lain, yaitu karena dalam surat perintah itu jelas ketika ditanda paminal untuk mengumpulkan bahan keterangan full bucket, untuk melakukan penyelidikan, melakukan instansi terkait, berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini saya tanya, siapa aja instansi terkait, termasuk Barreskrim. Selama ini kan jadi masalah kenapa paminal boleh nyuruh orang Barreskrim gitu. Itu adalah satu bentuk koordinasi, yaitu koordinasi terkait dengan instansi terkait yang tadi yang disampaikan. Artinya Agus sebagai ketua tim berhak untuk memerintahkan Irfan dalam hal ini fungsi Barreskrim untuk melakukan sesuatu, apalagi pangkatnya di bawahnya kan, gitu, untuk mengambil CCTV, menukar dengan yang agar bisa dipakai dan aslinya itu diamankan, diserahkan kepada penyidik. Itu aja sih, baru sampai di situ pemeriksaan hari ini. Saya jelaskan sedikit ya, jadi sidang hari ini belum selesai, ini lagi istirahat. Tapi dari fakta persidangan tadi jelas bahwa saksi Hendra Kurniawan menjelaskan bahwa perintahnya terhadap Agus Nurpatria untuk memerintahkan Irfan untuk mengamankan DVR CCTV itu sah berdasarkan surat perintah. Terhadap surat perintah tersebut disebutkan bahwa ada hak yang diperintah itu untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sampai dengan perintah mengamankan CCTV dan koordinasikan dengan penyidik itu, akhirnya DVR CCTV itu sampai ke penyidik untuk kepentingan penyidikan. Jadi artinya apa yang sudah dilakukan oleh klien kami itu sudah sah menurut hukum, menurut dengan pimpinan Polri pun sudah sah. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah arahannya adalah mengecek dan mengamankan, bukan mengganti. Ini seperti apa? Baik. Jadi kalau kita ngikuti sidang-sidang sebelumnya, di sini ada 2 pemahaman yang berbeda. Di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa ada lintas divisi, yaitu dari Paminal, Propam, dan Reserse. Dari sidang-sidang sebelumnya kami sudah menanyakan kepada beberapa saksi yang merupakan orang reserse. Apa yang saudara maknai dengan arti dari cek dan amankan atau mengamankan itu apa? Semua saksi menerangkan bahwa mengamankan itu bukan hanya menjaga barang itu aja, dijaga dengan senjata, ditongkrongin, bukan. Tapi kita ambil, lalu kita serahkan penyidik. Untuk apa? Untuk proses penyidikan. Dan hal ini sudah sejalan dengan sprint yang ada. Apa itu sprint yang ada? Untuk dilakukan penyelidikan, rangkaian full bucket, dan dikoordinasikan dengan instansi terkait, di mana dalam hal ini Polres Jakarta Selatan. Gini ya, kenapa harus diganti kan gitu kan? Karena memang diambil dan diganti. Karena yang diambil DVR. DVR itu adalah hard disk, mesin yang ada dalamnya hard disk kan gitu kan. Kalau ini diambil tidak diganti yang baru, akan tidak berfungsi dong CCTV yang ada gitu. Makanya inisiatif Irfan agar ini tetap jalan, tetap bisa dipakai ngerekam di komplek itu, dia ambil yang itu ditukar dengan DVR baru yang bisa ngerekam. Jadi bukan diganti, memang harus diganti. Kalau nggak diganti rusak ini yang di komplek ini, ya kan gitu. Jadi ditukar, nah yang diambil sama dia diserahkan ke penyidik. Coba, dan yang ngambil pun bukan Irfan sendiri, tapi memanggil teknisi profesional supaya tidak rusak. Itu kan intinya kan gitu. Jadi gini. Kalau diambil dicopot sembarangan dan tidak ditukar, otomatis CCTV di komplek itu tidak dapat berfungsi dan itu rusak, menghilang. Dan hilang itu bukan diambil disimpan, tapi diambil diserahkan kepada yang berwajib, yaitu penyidik. Bahwa kemudian diambil oleh cuk atau perintah Sambo untuk dirusak, itu udah bukan perbuatan Irfan, bukan tanggung jawab Irfan lagi. Itu adalah tanggung jawab penyidik, kenapa dikasih kan gitu. Jadi saya jelaskan ya, saya berikan analogi sederhana kepada rekan-rekan wartawan ini. Contohnya, misalnya rekan-rekan wartawan ini kan merekam persidangan saat ini. Pada saat proses persidangan, pimpinan rekan-rekan ini menyampaikan, itu diamanin dulu karena lagi istirahat. Nggak mungkin dong ditungguin 24 jam. Takut hilang, kan nggak mungkin. Sama dengan DVR CCTV ini nggak mungkin ditungguin. Definisi diamankan itu jangan sampai kenapa-napa. Kalau cuman didiemin aja, ditungguin, ya nanti kalau ada rekaman selanjutnya hilang bagaimana? Jadi harus diambil dan diserahkan ke penyidik yang berwenang. Setelah itu kenapa harus diganti? Karena dia harus merekam terus, karena ada kejadian-kejadian selanjutnya gitu. Jadi jangan salah kaprah. Selama ini kan publik melihat
bahwa wah ini diambil, dihilangkan, wah ini perintangan penyidikan. Jadi kita sebelum berpendapat kita harus berpikir pakai logika dulu. Dan satu lagi ya, yang dirusak itu bukan DVR yang itu loh. Tapi yang dirusak adalah kopian atau hard disk dan laptop punya Baikuni. Beda dengan CCTV yang itu. Oke. Betul. Ya, sementara itu dulu. Sementara Ya. Kita sholat dulu, kita makan dulu, Kita nanti lanjut ya. Surat perintah itu kemarin dari persidangan kemarin kan Pak Irfan sempat ngomong tidak memiliki surat perintah secara resmi. Bukan gini, surat perintah itu ada punya paminal. Karena Irfan melakukan perbuatan yang diminta oleh Agus Nurpatria, yaitu perbuatan paminal dalam hal melakukan mengamankan barang sementara. Yaitu ada dalam surat perintahnya Pak Agus, ya kan? Irfan hanya perpanjangan tangan, yang dimintai tolong kan gitu. Ya kita ngomong Irfan itu apes, dimintain tolong dihukum gitu loh. Jadi, sama kayak saya senior, saya adik saya, dia ambil itu CCTV. Nggak mungkin dia nggak ngambil CCTV seperintah saya. Kurang ajar, kualat dia kalau nggak ngelakuin, bener nggak? Secara Dia yang prosedur dihukum. harusnya bukan Irfan harus memiliki secara resmi. Ada suratnya, tapi bukan Irfan, Pak Agus Nurpatria. Dalam ini perbuatan Agus lah yang diminta pertolongan pada. Paham nggak Mas? Perintah ini ada perintah Hendra kepada Agus. Agus minta tolong sama, karena tadi Pak Hendra bilang saya nggak punya anggotanya nggak ada, makanya minta tolong Ari Cahaya. Jadi Ari Cahaya ngurus anak buahnya yaitu Irfan. Yuk. Jadi kalau bertanya tentang surat perintah, yang memberikan surat perintah siapa? Yang tanda tangan Pak Hendra Kurniawan. Sudah mengakui ada surat perintah. Kalau Irfan tidak mungkin mau tanya, diperintah sama komandan, tidak mungkin ada surat perintahnya nggak, Dan? Kan nggak mungkin, pangkat AKP. Mau diperintah tiba-tiba nanya, mana surat perintahnya, kan tidak mungkin. Dia pasti melakukan, tanyakan surat perintah, tanyakan kepada Hendra Kurniawan. Dan Hendra Kurniawan sudah menjawab, surat perintahnya ada. Dan sah itu dilakukan. Dan mungkin untuk meluruskan kenapa pada saat itu Irfan ya melaksanakan, satu, dia melaksanakan perintah, dan kedua, dia selalu merasa bahwa perintah yang dijalankan itu bukan merupakan perbuatan pidana. Itu adalah perintah yang benar. Karena kemarin pertanyaan hakim kepada klien kami Irfan, emang saudara tidak terfikir sudah ada kejadian pada tanggal 8 loh. Kejadian pada tanggal 8 ini tembak-menembak, semua orang mengetahuinya. Sehingga anggota. yang dilakukan itu ya untuk proses penyelidikan, bukan untuk menghilangkan barang bukti. Ini yang harus diluruskan. Dan perintah dari Kaden Apaminal itu jelas, ya, amankan dan koordinasikan dengan penyidik. Logikanya ada kejadian tembak-menembak antara anggota di hari sebelumnya, oh wajar Paminal turun tangan. Habis itu koordinasi dengan penyidik. Wajar dong, oh koordinasi, oh ini semuanya sudah berkesinambungan, aduh sudah sinkron semuanya. Jadi apa yang dilakukan Irfan itu ya wajar sekali dia berpikir bahwa ini semuanya perintah yang sah, gitu, dan perbuatan yang benar. Thank you. Ya, terima kasih.